Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita tentang pengendalian penyakit tanaman secara kimiawi. Kalau yang minggu lalu pada hama, maka minggu ini kita pelajari tentang pengendalian penyakit tanaman secara kimiawi. Oke. Nah, sebelum melakukan pengendalian, perlu dilakukan perhitungan tingkat kerusakan tanaman agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh lebih efektif dan efisien. Kategori kerusakan pada tanaman. Tanaman dikatakan rusak bila salah satu bagian tanaman terinfeksi oleh penyakit dan hal itu menyebabkan proses pertumbuhan menjadi terganggu. Nah, untuk mengetahui kepastian tanaman terinfeksi, perlu adanya pengamatan gejala serangan penyakit. Jadi sama halnya dengan yang pada hama juga ya, yang minggu lalu, tetap diadakan pengamatan pada tanaman yang terserang, tetapi yang kita amati adalah penyakitnya. Nah, ini adalah contoh gambaran persentase daun yang mengalami kerusakan. Ada ini yang tidak mengalami kerusakan 0%, daunnya masih utuh. Kemudian yang 5% seperti ini. Kemudian yang 10%, 25%, 50%, 75%, dan yang daunnya habis sama sekali atau 100%. Ini adalah tingkat persentase daun yang mengalami kerusakan. Kemudian perhitungan tingkat serangan penyakit menggunakan rumus I sama dengan sigma dalam kurung N kali V dibagi dengan Z kali N besar dikali 100%. Di mana I adalah intensitas serangan, satuannya persen, kemudian N kecil jumlah tanaman sampel dari tiap-tiap kategori, V nilai numerik dari tiap kategori serangan, Z nilai numerik dari kategori serangan yang tertinggi, kemudian N jumlah tanaman yang diamati. Nah, ini adalah nilai numerik serangan patogen yang menyerang daun. Ada nilainya 0 seandainya tingkat serangan atau persentase daun yang terserang itu antara 0 sampai 5 atau sama dengan 5. Kemudian yang 1, 5 sampai 10. Kemudian yang kedua 10 antara 10 sampai 25. Kemudian yang ketiga 25 sampai 50. Yang keempat 50 sampai 75. Kemudian yang terakhir 75 sampai 100%. Kemudian untuk patogen yang menimbulkan gejala sistemik pada tanaman, perhitungan intensitas serangannya dengan rumus sebagai berikut. Ini sudah Ibu contohkan yang lalu ya, beberapa minggu lalu. P sama dengan M kecil dibagi M besar dikali 100%. Ya, jadi pada dasarnya perhitungannya sama dengan hama juga, tetap ada perhitungan luas serangan yang diberi satuan persentase. Nah, sekarang kita masuk pada penggolongan pestisida. Yang pertama, berdasarkan cara kerjanya ada yang bersifat racun kontak dan racun sistemik. Kemudian penggolongan pestisida berdasarkan sifat fisik, ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Nah, umumnya yang dipakai petani itu biasanya yang cair. Kemudian yang ketiga, bentuk formulasi, ada butiran, ada yang tepung, ada juga yang cairan. Kemudian yang keempat, kandungan bahan dari tumbuhan, mikroba, kemudian minyak, bahan organik, dan bahan sintetik atau bahan yang buatan ya. Pestisida untuk mengendalikan penyakit. Kalau yang di sebelah kiri ini ada bakterisida,
contohnya, kemudian ada fungisida. Nah, kalau bakterisida berarti mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh apa? Coba Ibu cek dulu. Bakterisida berarti penyakit yang menyerang disebabkan oleh bakteri. Ya, oke. Kalau yang di sebelah kanan ini fungisida berarti penyakitnya yang disebabkan oleh fungi atau fungi itu apa? Jamur. Ya, jamur. Ya, jamur atau cendawan. Jadi dibedakan. Kalau yang lalu di hama kan itu sudah jelaskan macam-macam pestisida, ada insektisida, ada bakterisida, fungisida. Nah, kalau insektisida namanya saja insek, berarti dia khusus insek atau serangga. Jadi kalau untuk serangga berarti untuk hama, jangan digunakan pada tanaman yang terserang penyakit. Itu sudah salah. Kalau yang terserang penyakit seperti yang kita sudah identifikasi lalu, itu menggunakan fungisida atau bakterisida. Ya, tergantung penyakitnya disebabkan oleh apa ya, oleh bakteri atau oleh fungi atau jamur atau cendawan. Oke, next. Ya. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan pestisida. Yang pertama, jenis tanamannya. Jadi kita harus lihat dulu jenis tanamannya apa, penyebabnya oleh apa, sehingga kita dapat menentukan pestisida apa yang kita gunakan, apakah bakterisida atau fungisida. Kemudian umur tanaman. Kemudian yang ketiga, luasan areal. Kemudian yang keempat, konsentrasi yang dianjurkan. Jadi di dalam kemasannya ini ada petunjuk yang bisa kita gunakan untuk menjadi acuan berapa konsentrasi atau berapa dosis yang harus kita gunakan. Jadi tidak sembarang. Nah, macam-macam konsentrasi pestisida. Ada konsentrasi bahan aktif, yaitu persentase bahan aktif suatu pestisida dalam larutan yang sudah dicampur dengan air. Jadi dalam fungisida tadi atau bakterisida itu ada bahan aktif yang berupa zat kimia yang akan dicampur dengan air yang akan digunakan pada saat penyemprotan. Nah, kemudian yang kedua, konsentrasi formula atau formulasi, yaitu banyaknya pestisida dalam cc atau gram setiap liter air. Jadi tergantung lagi ya, kita mau pakai berapa gram dalam setiap liter, itu ada ukurannya juga, ada dosisnya. Kemudian yang ketiga, konsentrasi larutan atau konsentrasi pestisida adalah persentase kandungan pestisida dalam suatu larutan yang sudah jadi. Oke, next. Nah, ini alat yang biasa digunakan untuk aplikasi jika pestisidanya berbentuk cairan. Ada knapsack sprayer atau penyemprot gendong. Kemudian ada yang biasa kita pakai, hand sprayer. Pernah lihat yang ini? Sering ya? Oke, next. Untuk mengaplikasikan pestisida cair digunakan alat penyemprot yang disebut sprayer. Sedangkan untuk pestisida yang berbentuk tepung atau bubuk digunakan alat yang disebut duster. Nah, ini adalah APD yang digunakan saat melakukan aplikasi pestisida. APD sering dengar saat ini ya, alat pelindung diri. Nah, di pertanian juga ada APD-nya, yaitu yang pertama apa ini? Sepatu boot. Kemudian kacamata dan sarung tangan. Kemudian baju kerja. Ya, baju kerja. Kemudian masker dan topi. Oke. Sip. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan?
Pas? Oke, pas. Oke. Thank you ya. Ya, oke. Jadi sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.